Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini nih kita fokus ke bagian penting banget dari buku Principles Ray Dalio, bab 12 bagian 3 ya. Mendiagnosis masalah buat menemukan akar penyebabnya. Anda pernah ngerasa nggak sih kayak sibuk terus mademin api kecil di sana-sini, tapi nggak pernah ketemu sumber kebakarannya gitu? Nah, misi kita hari ini yaitu memahami gimana Dalio ngajak kita buat berhenti cuma ngobatin gejala. Kita mulai cari tahu kenapa sih api itu muncul terus. Oke, mari kita langsung dalami ini. Tepat sekali. Mendiagnosis ini ya, kayak fondasi rumah lah ya. Kalau salah, wah semua perbaikan di atasnya bisa jadi sia-sia gitu. Kan kayak dokter, nggak mungkin kasih resep sebelum tahu penyakitnya apa. Sama aja, kita juga nggak bisa benerin masalah kalau nggak paham akarnya di mana. Salah diagnosis itu artinya ya bisa jadi buang-buang waktu, buang tenaga buat solusi yang keliru. Yang menarik dari pendekatannya Dalio ini, gimana proses diagnosis yang sistematis ini malah bisa ngubah masalah, sekecil apapun itu, jadi peluang. Peluang ya? Iya, peluang buat perbaikan yang benar-benar nyata, yang berkelanjutan. Jadi bukan cuma nambal, tapi berevolusi gitu. Oke. Nah, Dalio kan nawarin alat diagnosis yang tajam tuh lewat 3 pertanyaan kunci di prinsip 12.1. Pertama, simple aja. Hasilnya baik atau buruk? Cukup jelas ya itu. Iya. Kedua, siapa pihak penanggung jawabnya? Atau responsible party kalau istilah Dalio. Nah, pertanyaan ketiga ini nih menurut saya yang paling ngubah cara pandang. Kalau hasilnya buruk, si penanggung jawabnya ini emang nggak mampu atau jangan-jangan desain sistem atau prosesnya yang keliru. Ini nih maksa kita misahin antara orang sama sistem kerjanya kan? Betul, betul sekali. Pertanyaan ketiga itu langsung ngarahin kita buat nggak berhenti di jawaban yang dangkal gitu. Ini nyambung ke prinsip 12.1.G. Akar penyebab sebenarnya itu bukanlah tindakannya, dia lupa kirim email gitu misalnya, tapi lebih ke alasan dibalik tindakan itu. Mengapa dia lupa gitu ya? Iya, mengapa dia lupa? Dalio nekenin akar penyebab itu seringkali digambarkan pakai kata sifat, bukan kata kerja. Jadi bukan lupa kirim, tapi mungkin kurang teliti. Nah itu kan sifat orangnya. Atau kurang pelatihan, itu kemampuan. Atau malah sistem pengingatnya jelek, nah itu desainnya. Oh, Fokus ke kata sifat ini bantu kita ngenalin masalah yang lebih fundamental, yang lebih sistemik. Gitu. wah itu bedanya jelas banget ya. Jadi bukan cuma apa yang salah, tapi mengapa secara mendasar. Tapi nih, pas kita lagi diagnosis gitu, gampang banget kan kejebak bias? Gimana Dalio ngingetin kita soal ini? Tentu aja, ya. Gampang banget itu. Makanya Dalio secara spesifik nyorot beberapa jebakan. Salah satunya di prinsip 12.1.D, dia nyebutnya Monday morning quarterbacking. Haha, kayak komentator bola setelah pertandingan ya. Persis, kita ngeritik strategi pelatih pas pertandingannya udah kelar, kita udah tahu hasilnya. Gampang banget kan ngerasa pinter kalau lihat ke belakang? Padahal pas keputusan dibuat, informasinya mungkin nggak selengkap sekarang. Nah, bias lain yang perlu diwaspadai juga, ini prinsip 12.1E. Itu nyampur adukin antara buruknya keadaan sama buruknya pendekatan seseorang ngadepin keadaan itu. Bisa kasih contoh nggak buat yang terakhir itu? Agak abstrak kedengerannya. Oke, gini deh. Bayangin Anda masuk ke dapur koki hebat pas dia lagi eksperimen resep baru. Dapurnya mungkin kelihatan, wah kacau balau ya. Itu keadaan yang kelihatan buruk. Tapi bukan berarti pendekatan si koki, cara dia nyoba bahan, nyatat hasil itu juga buruk. Bisa jadi kekacauan itu ya bagian dari proses kreatif, proses inovasi. Oh, oke, paham. Jadi kalau kita nilai pendekatannya cuma dari keadaan sesaat itu, ya bisa salah diagnosis kita. Mungkin aja pendekatannya justru brilian. Oke, jadi intinya diagnosis ala Delio ini bukan soal cari siapa yang salah buat dihukum ya, tapi lebih ke membangun pemahaman yang objektif, yang mendalam. Tujuannya jelas, ngerancang solusi yang benar-benar nyasar ke akar masalah, biar ya itu tadi, mademin sumber apinya, bukan cuma asapnya. Biar masalah yang sama nggak terus-terusan muncul lagi. Kalau dipikir-pikir, seberapa sering ya kita, di kerjaan atau hidup pribadi, berhenti cuma di gejalanya aja. Nah, itu refleksi yang penting banget. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar?
Ya, dengan diagnosis yang tepat, yang dalam, kita nggak cuma nambal sulam aja, kita itu bisa bikin kemajuan yang beneran, yang sustain. Ini tuh kayak bahan bakar utama buat mesin evolusi sama perbaikan terus-menerus yang jadi inti filosofi principles. Setiap masalah yang berhasil didiagnosis sampai ke akarnya, itu, wah, kesempatan emas buat jadi lebih baik. Jadi tiap masalah itu pelajaran berharga ya, asal kita mau mendiagnosisnya dengan benar. Tepat. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Seberapa sering sih kita gampang nyalahin keadaan atau faktor luar pas ada masalah? Padahal kalau kita jujur nih pakai pertanyaan Dalio tadi, jangan-jangan akar masalahnya ada di cara pikir kita, atau kapabilitas kita atau orang lain, atau bahkan desain sistem di sekitar kita. Coba deh, ambil satu masalah yang baru aja Anda alami. Tanyain, hasilnya baik buruk, siapa penanggung jawabnya? Kalau buruk, karena orangnya atau desainnya? Apa kira-kira temuan awal Anda?